Ya, persoalannya adalah kan ketidakmatangan atau ketidakdewasaan atau belum dewasanya seorang Hugo Samir. Jadi biarlah itu proses. Betul bahwa itu merugikan timnya, bahwa pasti tim pelatih kecewa, teman-temannya kecewa, itu normal. Hugo Samir pun saya yakin menyadari. Setelah dia tenang, pasti dia menyadari dan dia pun pasti sudah menerima evaluasi itu. Evaluasi kan semacam-macam. Evaluasi itu bisa teguran, bisa teguran atau didikan jeweran lah, baik dari pelatih maupun dari teman-temannya yang lebih senior di tim itu, dia sudah pasti nerima. Jadi tanpa ditambah-tambahi, tanpa dicerca, dia pasti juga akan mengintrospeksi dirinya. Bahwa ini kesalahan yang fatal, ketidakmatangan, ketidakdewasaan, dan dia harus belajar dari itu karena ada merah putih yang dia emban di sana. Sekarang tanpa dimarahi oleh netizen dengan yang over itu, over proporsi yang kemana-mana, yang ngomongnya jadi ke rasisme dan sebagainya, apalagi bapaknya itu pelatih bola, udah pasti nggak usah dimarahin sama yang lain pun, bapaknya pasti akan beri teguran, bapaknya pasti akan kasih masukan, bapaknya pasti akan kasih jeweran untuk mengkoreksi tindakan-tindakan Hugo Samir yang nggak perlu di lapangan. Saya yakin itu, karena bapaknya adalah insan bola, karena bapaknya Jackson Tiago adalah pelaku bola. Jadi tanpa orang luar memarahi, memaki atau apapun, orang tuanya pasti akan melakukan koreksi tersendiri. Nah, hal-hal yang tidak proporsional itu yang jadi nggak bagus, nggak sehat. Rasisme itu zero tolerance di sepak bola. Setuju. Gitu loh. Jadi kalau kita masih jatuh ke situ, berarti kita nggak dewasa. Dan juga rencana dari Asosiasi Pemain Profesional Indonesia yang akan membawa aksi rasisme ini ke ranah hukum. Dan bagus jika mereka membawa aksi rasisme ini ke ranah hukum agar memberikan efek jera kepada mereka yang memberikan komentar-komentar secara rasis. Bagus juga. Tapi saya justru mengira yang akan lakukan itu, yang akan mengambil langkah itu adalah operator liga atau PSSI. Tapi ternyata yang sekarang mengambil langkah adalah API. Ya walaupun PSSI dan juga LIB, kalau yang saya ikutin belum ada langkah-langkah dari mereka, ya saya harapkan mereka mendukung apa yang ingin dilakukan API, karena mereka kan juga ingin melindungi para pemain. Para pemain juga wajib dilindungi. Jadi apakah perlu makian, ujaran kebencian atau rasisme yang muncul di media sosial terhadap Hugo Samir atau keluarganya bahkan? Buat saya nggak perlu. Dan kalau bisa dibilang bahwa mereka hanya menunggu soal waktu untuk mencetak gol, yaitu pasti wajar, dan akhirnya Ihsanov bisa mencetak gol ya di masa perpanjangan waktu. Bahkan kita harus keluar dengan Hugo Samir ya dengan kartu merah, dan memang ini sangat disayangkan. Namun apapun itu ya, kita harus bisa menerima. Anak-anak sudah berjuang semaksimal mungkin ya. Kita sudah berupaya untuk bagaimana menampilkan ingin laga terbaik. Tentunya game plan sudah disusun dengan baik oleh Indra Safri, tapi tidak berjalan tentunya sesuai dengan rencana. Sepak bola itu adalah permainan otak. Kaki itu hanya alat membantu. Itu yang kita masih belum paham. Kalau soal naturalisasi, saya, Anda, dan netizen nggak punya hak untuk melarang. Karena itu didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Pada saat Anda punya darah 3 generasi terakhir, Anda bisa membuktikan bahwa contoh neneknya lahir di Indonesia, darah Indonesia. Anda punya hak untuk jadi orang Indonesia. Sesimpel itu. PSSI hanya membantu untuk mempercepat proses ini. Bahkan kalau Anda tidak punya darah Indonesia, Anda menikah dengan wanita Indonesia, Anda punya hak untuk jadi orang Indonesia. Bahkan contoh ketiga, Mark Klok, Belanda asli, istrinya Belanda, gak ada darah Indonesia, tinggal 5 tahun di Indonesia, punya hak untuk menjadi orang Indonesia. Jadi kita siapa untuk menolak ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak ada, itu semua didukung oleh undang-undang. Salahnya di mana? Kalau PSSI memanfaatkan pemain-pemain tersebut, toh pemain yang diambil bukan pemain aspiran umur 35 ke atas. Pemain yang diambil adalah pemain muda, di mana mereka bisa memperkuat timnas Indonesia 10 tahun ke depan, mungkin lebih. Jadi saya tidak paham salahnya di mana. Ayah dari Hugo Samir, Jackson F. Tiago, mengecam aksi rasisme yang menimpa anaknya. Seperti diketahui,
Hugo membela timnas U24 Indonesia di ajang Asian Games 2022. Dia juga tampil di laga 16 besar saat pertandingan melawan timnas U24 Uzbekistan. Di pertandingan ini, Hugo bermain setelah menggantikan Egy Maulana Fikri pada menit ke-84. Namun, wasit akhirnya memberikan hukuman kartu merah setelah dia mendapatkan 2 kartu kuning. Setelah aksinya ini, banyak netizen yang menyampaikan kekecewaannya melalui Instagram pribadi Hugo. Tidak hanya kritik, beberapa ujaran kebencian bernada rasisme juga diterima pemain Borneo FC tersebut. Jackson F. Tiago marah setelah anaknya jadi korban aksi rasisme. Dari pantauan bolasport.com, beberapa komentar ujaran rasis sudah dihapus. Namun, Jackson sempat mengunggah nama-nama yang dicurigai sebagai pelaku. Mereka memanggil kita M***, tapi saya yakin mereka ingin memiliki hidup yang indah dan sukses seperti kami. Manusia tidak pernah lempar batu ke pohon yang tidak berbuah, kata Jackson F. Tiago menggunakan fitur Instagram Story miliknya. Berbicara tentang Hugo Samir, mantan pelatih Persis Solo tersebut minta anaknya untuk belajar. Sebelumnya, Hugo mendapatkan banyak pujian saat pertandingan melawan timnas U24 Kirgistan di fase penyisihan grup F. Dia sukses menciptakan gol di laga tersebut dan membawa skuad Garuda Muda meraih kemenangan. Beberapa hari yang lalu, kamu merasakan manisnya saat dipuji. Saat ini, adalah saat kamu rasakan pahitnya kalau dicaci, tegasnya. Jackson berharap Hugo bisa memperbaiki diri di laga-laga selanjutnya. Terutama agar pemain berusia 18 tahun ini terus mencoba dan berlatih dengan baik. Menurutnya, hal tersebut akan membentuk Hugo menjadi pemain yang kuat. Hidup ini berat Hugo, hanya yang terkuat yang bertahan. Belajar dari kesalahanmu atau kamu mati mencoba, pungkasnya. Hujatan itu datang lantaran kartu merah yang didapatkan Hugo Samir dinilai terlalu merugikan tim. Pasalnya, kartu merah tersebut didapatkan Hugo Samir setelah berjibaku dengan pemain Uzbekistan bernomor punggung 3, Mahmujon Mahmajonov di menit ke-112. Kala itu, Hugo hendak mengambil bola, namun emosinya meledak karena sang lawan sengaja menjauhkan bola untuk mengukur waktu. Alhasil Hugo Samir terlihat jelas menyikut sang lawan. Atas sikap kasarnya itulah, wasit langsung memberi kartu kuning kedua yang berarti kartu merah. Padahal, Hugo sebenarnya beberapa kali bisa menampilkan aksi yang merepotkan pemain Uzbekistan. Namun, ia kerap terlibat duel-duel sengit dengan tim lawan. Tindakan itulah yang kemudian memicu warganet langsung menggeruduk akun Instagram pribadinya, @hugosamir28 untuk menyampaikan kekecewaan yang dinilai merugikan tim. Hal inilah yang akhirnya mengundang reaksi dari Jackson F. Tiago.